Halo semuanya, kali ini kita sudah masuk di pertemuan keenam. Di pertemuan keenam ini kita akan bahas mengenai cyber culture on social media. Yang pertama akan kita bahas adalah sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan cyber culture ini? Cyber culture ini adalah kebiasaan atau kebudayaan yang berlangsung yang berlangsung secara komunal di ruang digital terutama di media sosial. Nah, biasanya cyberculture ini berinteraksi tentang berbagi informasi, identitas diri, di platform online, dan juga bagaimana nilai-nilai dan norma-norma dibentuk dan diadaptasi di dunia maya. Nah, salah satu contoh dari cyberculture ini adalah misalnya tren gitu ya. Tren para artis atau selebritis punya budaya baru yaitu lari gitu ya, running running berapa kilometer gitu ya. Kemudian apalagi beramai-ramai misalnya culture-nya adalah buka buka restoran. Beramai-ramai misalnya beli labubu. Nah, ini merupakan sebuah cyber culture yang berkembang secara sosial budaya tapi melalui platform media digital atau sosial media. Sebenarnya orang nggak tahu tentang Labubu gitu ya. Labubu orang jadi tahu karena Lisa Blackpink menggunakan itu sehingga semua orang jadi FOMO dan ingin melakukan atau membeli produk tersebut hingga membuat kondisi sosial budaya di dunia nyatanya itu juga menjadi sangat ricuh gitu ya ketika pembelian si Labubu di store-nya masing-masing. Atau misalnya yang kemarin tren terbaru adalah Miniso X Harry Potter gitu ya, itu beramai-ramai influencer, orang-orang upload tentang koleksi Harry Potter. Yang bisa jadi sebetulnya dia tidak terlalu suka dengan Harry Potter atau bahkan nggak kenal Harry Potter, tapi karena tren atau sosial budayanya seperti itu dia terbawa. Makanya disebut sebagai FOMO, fear of missing fear of missing outstanding atau apa ya, Ibu agak lupa istilahnya seperti itu. Next, selanjutnya, cyber culture atau digital culture ini lebih kepada bagaimana nih adanya interaksi satu sama lain untuk bisa membangun merupakan bagian dari teknologi itu sendiri. Nah, salah satunya adalah dengan tren yang ada di Facebook, Twitter, Instagram, serta TikTok. Nah, setiap hari tren ini terus berkembang gitu. Berkembang oleh siapa? Berkembangnya oleh para influencer ya. Mulai dari gimmick misalnya, mulai dari komedi, mulai dari makan-makan, kemudian dari video-video yang maksudnya apa ya? Videonya itu lebih mengungkapkan tentang kondisi eh, aduh, Ibu lupa ya siapa tuh TikToker atau Instagram yang YouTuber yang dari Afrika yang dia itu menirukan bahwa ini loh ada cara, dia nggak ngomong gitu ya, Ibu agak lupa namanya. Dia nggak ngomong tapi dia menunjukkan bahwa ini loh cara yang benar kenapa harus sulit gitu dari refer ke video-video sebelumnya. Coba nanti kalau yang bagian kelompok ini kalau inget disebutin ya namanya si influencernya, dan dia itu sangat 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 terkenal gitu ya, karena kenapa? Karena dia tahu bagaimana cara mengentertain para audiensnya di sosial media. Nah, ini juga jadi banyak banget nih selebriti-selebriti dunia yang mau berkolaborasi dengannya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan definisi dan konsep culture cyber gitu ya. Yang pertama, apa sih cyber culture ini? Cyber culture ini adalah budaya yang muncul dan berkembang melalui penggunaan teknologi, membentuk budaya yang unik. Nah, budaya yang unik ini tuh seperti apa? Misalnya istilah-istilah yang bermunculan, kata flexing langsung muncul, kata FOMO langsung muncul. Kemudian kata apa lagi? Wah ini enak banget, rasanya otentik. Dan itu kan orang-orang yang biasanya review-reviewer makanan ya. Terus apa ya, istilah-istilah yang biasanya eh,
tidak terlintas, tapi terlintas di sosial media tersebut. Karena kenapa ya? Interaksi yang terus masif yang ada di sosial media tersebut berkembang, makin berkembang, makin berkembang. Misalnya dari tarian-tarian atau dance yang terus berkembang, lagu-lagu yang jadi makin populer, seperti lagunya Apate, Rose dan Bruno Mars, itu dalam jangka kalau nggak kurang lebih dari seminggu aja udah berapa ratus juta viewers ya, dan semua orang dari seluruh dunia mengcopy paste gayanya, tariannya dan lain sebagainya. Nah, itu adalah merupakan salah satu cyber culture yang ada gitu. Nah, ciri-ciri cyber culture ini meliputi anonimitas, berarti nggak bernama gitu ya. Akses yang bisa diakses secara global, kemudian penggunaan produk kontennya. Dan ini merupakan salah satu ciri-ciri dari cyber culture tersebut gitu, bahwa semua orang bisa mengadaptasi eh, informasi-informasi atau case-case yang ada dalam cyber culture ini, yang tren langsung diadaptasi, yang tren langsung diadaptasi. Semua ini dilakukan karena kenapa? Karena fluktuatifnya informasi, gaya, dan tren yang ada di sosial media begitu sangat cepat dibandingkan dengan zaman dahulu sebelum begitu banyaknya platform media sosial. Kalau dulu kayaknya ya trennya bisa bertahan lama gitu ya, bisa bertahun-tahun. Kalau sekarang tuh tren itu paling kalau viral cuman ya seminggu, sebulan, jarang yang sampai bertahun-tahun gitu ya. Nah, di sini dijelaskan apa sih yang menjadi definisi dan karakteristik cyber culture ini. Cyber culture ini bisa dipahami atau dipraktekkan dalam empat sisi gitu ya, dalam empat aspek. Ada karakternya itu ada empat. Pertama, anonymity. Jadi artinya seseorang yang menggunakan sosial media ini, dia akan lebih sering gitu ya menggunakan apa ya, pseudonym ini tuh lebih kepada dia lebih suka menggunakan sosial media di mana itu akan berdampak bagaimana cara dia berkomunikasi, bagaimana cara dia bersikap kepada orang lain gitu ya. Karakternya juga akan berubah. Kenapa? Karena dia sering kali mengakses sosial media ini sehingga mempengaruhi gaya berpakaian, gaya gaya bicara, kemudian gaya dia bertindak, problem solving, bagaimana dia bersikap itu sangat berpengaruh. Karena kenapa? Si penggunanya sangat sering menggunakan si sosial media dan ini berdampak kepada gaya dia berkomunikasi. Makanya kan kenapa ada anak-anak kalau misalnya anak kecil di bawah 5 tahun udah dikasih HP nih, maka itu bisa mengalami kemunduran kemampuan bagi si anak. Misalnya dia jadi speech delay. Jadi harusnya umur 2 tahun atau 1,5 tahun udah bisa ngomong. Nah, sampai umur 3 sampai 4 tahun masih belum bisa ngomong. Karena kenapa ya? Efek dari si cyber culture atau dampak dari si teknologi itu sendiri. Nah, kemudian ada juga memes dan viral. Ini juga bagaimana para creation menyebarkan budaya dan ide-idenya di sosial media. Memes atau viral ini juga menjadi salah satu cara bagi orang-orang untuk mencari profit gitu ya, atau mencari uang dengan suatu platform digitalisasi, baik itu review makanan, kemudian pakaian, make up, kayak Tasya Farasya gitu ya, karena dia so hobi make up, dia videoin, akhirnya dia jadi viral, punya brand make up sendiri gitu ya. Begitupun sama kayak Farida Nurhan ya, influencer yang dulunya dia TKW, kemudian suka review-review makanan sampai terkenal dan sampai sekarang dia punya rumah makan. Begitupun juga dengan selebriti yang tadinya dia cuma seneng nyanyi-nyanyi, misalnya di YouTube, kayak Isyana ya kalau nggak salah atau siapa gitu ya, kayak ya Isyana, Raisa juga kan sebelumnya hanya nyanyi-nyanyi biasa tanpa ikut kompetisi, terus akhirnya viral, terkenal, dan memang punya kualitas suara yang bagus juga. Dan ini juga tergantung, atau misalnya sekarang lagi rame Agus gitu ya, tentang pengumpulan donasi, matanya jadi nggak terlihat. Nah, hal-hal yang kayak gini bisa jadi viral, tapi yang tadi disampaikan, viralnya tidak akan bertahan lama gitu ya.
Viralnya mungkin hanya 1 bulan, 2 bulan, dan lain sebagainya. Biasanya dari kasus-kasus meme atau yang viral-viral ini akan ada saja penunggang viral gitu ya. Penunggang viral ini siapa? Orang-orang yang ingin ikutan menjadi viral karena kasus seseorang. Biasanya itu yang dilakukan. Nah, selanjutnya ada interactivity, ada real time interaction, comment, like, dan share. Nah, ini biasanya ada di platform TikTok gitu ya. Sekarang apa di platform TikTok itu kan setiap orang yang ngasih bunga, mawar atau icon-icon tertentu itu bisa di monetize gitu ya. Kenapa? Karena ya banyak orang yang nonton, banyak orang yang suka. Interaksi ini justru menjadi geliat tersendiri untuk orang-orang eh, bisa mengupdate terus-menerus apa ya video-video yang menarik untuk orang gitu dengan cara cari cuannya itu seperti itu gitu ya. Baik dari politikus untuk menggait popularitasnya juga menggunakan real time ini gitu ya, tanya jawab, kemudian juga misalnya orang-orang yang di pedesaan jadi viral gitu ya, gara-gara update kehidupan sehari-harinya atau misalnya dengan kasus atau prestasi. Ini tergantung pilihannya mau punya interaksi dan get viralnya itu melalui apa. Nah, selanjutnya ada subculture. Nah, subculture ini adalah bagaimana membangun interest dan value yang spesifik gitu. Jadi kan kita nih kalau misalnya konten-konten make up beragam gitu ya, atau konten-konten yang berhubungan dengan olahraga tuh beragam. Tapi bagaimana nih caranya supaya konten atau konten atau materi yang kita sampaikan ke publik melalui sosial media ini bisa spesifik orang-orangnya. Jadi eh, point of view-nya itu tidak general. Karena kenapa? Ketika kita memberikan point of view-nya yang general, maka orang lain tuh akan memilih yang general dibandingkan dengan yang otentik. Tapi kalau kita bisa memberikan point of view dan membentuk komunitas kita sendiri, maka itu akan menjadi otentik bagi kita dan orang juga akan sulit untuk mengcompare hasil konten kita, kreativitas kita dan inovasi kita dengan yang lainnya. Kemudian selain itu karakter dari cyber culture ini juga global reach gitu bahwa eh, semua serba instan. Yang instan itu mudah dinikmati, mudah juga hilang gitu ya. Kenapa? Karena yang asalnya tidak terkenal di Indonesia jadi terkenal di Indonesia. Kalau sekarang lagi rame ya influencer Thailand gitu ya. Itu lagi rame banget sampai sangat-sangat terkenal di Indonesia gitu. Dia dengan cara bicaranya misalnya gaya belanjanya dan lain sebagainya misalnya. Hello Kenoy, hello Kentucky gitu. Jadi kayak semua orang tuh ngikutin dari selebriti, influencer dan lain sebagainya gaya-gaya influencer Thailand ini. Artinya kenapa? Karena yaitu jangkauannya itu bukan lagi nasional tapi jangkauannya sudah global. So, jadi itu yang membuat apa ya? eh, jadi sangat mudah diadaptasi orang-orang lain. Nah, selanjutnya ada perkembangan cyberculture di media sosial. Kita harus tahu dulu nih apa yang menjadi sejarah dan evolusi dari cyberculture ini. Mulai dari awal mulanya internet masuk di tahun 2000-an gitu ya. Kemudian berkembang dulu tuh masih ada Yahoo Messenger. Terus udah Yahoo Messenger, Skype, terus Friendster, Facebook, lari ke BBM, WhatsApp, berkembang hingga sekarang ada Snapchat, ada Line, ada TikTok, kemudian WhatsApp fiturnya makin berkembang, Instagram fiturnya makin berkembang. Nah, ini adalah sejarah yang mana terus berevolusi. Memang evolusi media digital itu tidak selama evolusi manusia gitu ya. Kalau manusia kan berevolusinya benar-benar bisa puluhan tahun, ratusan tahun. Tapi kalau misalnya evolusinya media itu sangat cepat gitu. Maksudnya bisa kurang dari puluhan tahun untuk terus berkembang dan berintegrasi dalam untuk membagikan ide-ide dan gagasannya. Kenapa? Karena semakin luas teknologi yang ada, semakin besar kesempatan orang-orang untuk berbagi ide dan gagasannya.
Nah, platform utamanya tuh apa? Yang tadi disebutkan ya, ada Facebook, Twitter, Instagram, TikTok dan lain sebagainya gitu ya. Biasanya itu menjadi tren karena apa? Karena kita lihat gambarnya, karena lihat kita videonya, kemudian menurut kita menarik, kemudian menurut kita seru, akhirnya kita tiru. Setelah kita tiru jadilah viral. Ya bukan karena kita yang tiru ya, maksudnya kayak semua orang menirunya jadi viral gitu ya. Dan ketika viral, maka perkembangan sosial media tersebut makin pesat. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang evolusi cyberculture di media sosial ini, sebenarnya ini diadaptasi dengan adanya forum dan juga chatroom. Forum dan chatroom ini dulu kalau masih kalian kenal yang zaman kaskus-kaskus atau blogspot-blogspot ya, kan sekarang udah berpindah, udah jarang banget yang pakai blogspot atau kaskus gitu. Sekarang fokusnya lebih ke platform sosial medianya. Makanya sekarang ada kolom komen, like, share gitu ya. Kenapa? Karena evolusi ini berkembang dengan mengakselerasi 3 poin. Pertama, memberikan facilitating yang namanya user generate content. Jadi setiap orang itu dapat membuat konten gitu tanpa harus mendaftar, maksudnya mendaftar dulu ke perusahaannya ataupun lain sebagainya. Semua orang bebas berekspresi untuk membuat konten, kemudian disebarkan kontennya. Setelah itu, bagaimana konten ini di sosial media bisa berkontribusi terhadap budayanya. Jadi makanya ada budaya-budaya berkembang kan, ada istilah generasi Z. Sekarang muncul generasi Alpha gitu ya. Jadi makin muncul itu makin membuat kita berpikir lagi kira-kira konten apa ya yang harus di-share, kira-kira konten apa ya yang bisa dibuat. Karena kenapa? Begitu cepatnya perkembangan teknologi ini. Nah, dari situ ada algorithm driven engagement di mana si para sosial media ini kan pasti dia punya algoritmanya masing-masing. Nah, si algoritmanya ini membuat prioritas terhadap konten-konten yang punya engagement yang bagus untuk memberikan untuk menyebarkan informasinya secara luas dan lebih sering sehingga itu bisa menjadi tren di kemudian hari. Nah, contohnya seperti apa? Misal dulu tuh ada somtam gitu ya, makan apa salad Thailand dengan daging seafood mentah. Wah, itu rame banget ya, semua orang mencoba dan lain sebagainya. Artinya kenapa? Si media sosial melihat bahwa konten ini tuh engagementnya bagus ke halayak. Ketika bagus ke halayak dan ke publik, dan itu menyebar luas dari satu orang ke orang lain, ke orang lain, ke orang lain, sehingga bisa menjadi tren. Makanya kenapa kalau misalnya ada satu influencer, misalnya dia yang pertama kali unboxing atau misalnya review make up apa, semua influencer akan ikut, ya. Atau satu orang tentang review makanan, semua orang akan review makanan. Kenapa? Itu karena algoritma yang dibentuk oleh si sosial medianya supaya bisa punya engage ke audiensnya dan itu bisa menyebar dan menjadi tren. Nah, kalau sekarang ada yang namanya monetizing of content. Nah, kenapa sih semua orang saat ini beramai-ramai ingin menjadi content creator? Karena dianggap sangat mudah untuk menghasilkan uang gitu ya. Bisa dapat sponsor, bisa di monetizing gitu ya. Tapi kan kita perlu lihat apakah konten-konten ini berdampak positif terhadap audiensnya atau tidak gitu ya. Itu yang paling penting. Makanya kenapa Undang-Undang ITE perlu sangat jelas memfilter mana konten-konten yang benar-benar bisa memberikan dampak positif dan mana yang dampak negatif. Kalau dampak negatif bisa dihapus atau di-ban gitu ya. Tapi kalau dampak positif ya kenapa enggak gitu ya? Karena inovasi terus berkembang, ide gagasan terus berkembang, dan juga menjadi peluang seseorang makin berkreativitas dengan menghasilkan uang melalui sosial media tersebut gitu. Makanya kenapa semua orang beramai-ramai ingin menjadi influencer kayak gitu.
Karena kan kalau anak-anak kalau ditanya mau jadi apa gitu, mau jadi influencer atau mau jadi YouTuber. Kalau dulu kayaknya mau jadi apa? Polisi, guru, dokter gitu ya. Kalau zaman-zaman kalian tuh pas ditanya mau jadi apa nanti pas udah besar. Nah, selain itu eh, ada yang disebut dengan karakteristik cyber culture di media sosial. Nah, karakteristik cyber culture di media sosial ini ada tiga. Ada identitas digital, komunitas virtual, dan interaksi sosial. Nah, identitas digital ini seringkali membentuk identitas mereka di dunia online gitu. Jadi, apa ya, orang-orang tuh ya terkenal dia tuh karena di sosial media tersebut, namanya juga berubah gitu ya. Karena apa ya? Karena nama aslinya bukan itu, tapi terkenalnya karena nama itu yang apa ya? Yang menjadi identitas digitalnya. Selain itu juga eh, ada apa ya media sosial yang dibentuk identitas digitalnya adalah untuk mengeksplorasi kehidupannya secara offline gitu ya. Misalnya vlog daily life gitu ya dari bangun tidur, makan, tidur, bahkan ada yang sampai posting foto posting video lagi mandi, lagi menyusui dan lain sebagainya. Dan ini pun ya kadang menurut ibu terlalu berlebihan ketika terlalu mengekspos kehidupan pribadinya. Kenapa? Karena ketika terlalu mengekspos kehidupan pribadi, artinya kita tidak punya ruang untuk diri sendiri gitu, tidak ada privacy ya tadi karena semuanya diekspos gitu. Nah, selain itu ada juga yang namanya komunitas virtual. Nah, si komunitas virtual ini memungkinkan terbentuknya komunitas-komunitas virtual gitu ya. Kayak yang ibu ada yayasan Love Yourself Indonesia gitu. Nah, yayasan Love Yourself Indonesia ini sebenarnya yayasannya virtual, tapi tidak dipungkiri untuk pertemuan secara offline juga. Cuman memang pertemuan offline-nya itu jarang dilakukan. Jadi lebih sering setiap minggu itu ada kegiatan online yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, ini tentu saja memiliki nilai dan norma yang berbeda dari masyarakat offline. Bisa jadi ya bondingnya juga akan berbeda gitu ya ketika kita punya komunitas offline dengan komunitas online. Nah, ini yang membedakan. Nah, selanjutnya ada interaksi sosial. Interaksi di media sosial ini juga berbeda dengan interaksi tatap muka. Kenapa? Karena kemungkinan kalau online itu ya bisa terjadi manipulasi di dalamnya, tidak menyatakan yang sebenarnya, bisa jadi dia nggak mau mengungkapkan identitas dirinya dan lain sebagainya. Beda dengan komunikasi secara tatap muka. Kalau komunikasi secara tatap muka kan kita bisa tahu bahasa verbalnya, bahasa nonverbalnya seperti apa, bahasa tubuhnya seperti apa. Kalau misalnya di sosial media, apa misalnya menggunakan Zoom, ya kita agak sulit juga gitu untuk tahu karakteristiknya seperti apa. Begitu. Nah, selain itu, dampak cyber culture terhadap masyarakat ini ada dua. Ada yang berdampak positif, ada yang berdampak negatif. Kalau misalnya berdampak positif, tentu bisa membantu masyarakat-masyarakat yang masih kekurangan akses internet untuk bantu diviralkan menjadi tren. Sehingga nanti bisa menjadi konsen bersama bagi pihak pemerintah atau pihak swasta. Jadi dulu pernah ada berita ketika salah satu bule atau salah satu turis membantu membuat jembatan kayu untuk warga setempat karena tidak adanya bantuan dari pemerintah dan ini sangat-sangat viral. Tapi sayangnya ini tidak direspon baik oleh pemerintah sehingga pemerintah menegur akun YouTube tersebut dengan memposting hal tersebut. Kenapa? Kalau dari sudut pandang pemerintah setempat dianggap bahwa bule atau turis ini eh, mempertanyakan atau meragukan atau tidak percaya bahwa pemerintah setempat sudah memberikan apa ya anggaran untuk perbaikan jembatan tersebut gitu ya. Cuman ya memang karena belum terrealisasi dan keburu di
blow up oleh si turisnya, kemudian juga dia sudah fasilitasi dengan pembuatan jembatan kayunya sehingga ya si prokernya dari pemerintah setempat ini dianggap tidak tidak akan pernah dilakukan sehingga itu cukup ramai gitu ya perdebatannya di sosial media. Jadi hati-hati itu bisa berdampak positif ataupun negatif. Nah, negatifnya adalah tadi gitu ya banyak sekali yang jadi punya second account, gunanya hanya untuk ngebully, gunanya hanya untuk stalking, gunanya hanya untuk nyindir orang, gunanya hanya ya galau-galau nggak jelas yang merugikan, fitnah dan lain sebagainya. Nah, ini yang cukup-cukup berbahaya. Makanya penting sekali kita sebagai audiens yang memiliki pengetahuan yang cukup baik untuk bisa memfilter informasi apa saja yang bisa kita terima dan informasi apa saja yang sebaiknya tidak perlu kita konsumsi. Kenapa tidak perlu dikonsumsi? Karena itu akan mencuci otak kita. Ketika otak kita sudah tercuci, maka kita tidak bisa berpikir secara jernih dan logis seperti itu. Makanya hati-hati dalam bersosial media ya. Etika dan regulasi dalam cyberculture itu ada dua, ada etika online dan ada regulasinya. Etika online ini merupakan layanan seperti privacy, keamanan data, tanggung jawab sosial dan lain sebagainya atau norma-norma yang baiknya di tidak di show up gitu ya. Contoh etika online yang dilanggar. Kalau kalian masih ingat kasusnya Lina Mukhreji, dia buat konten kalau dia sengaja atau tidak sengaja makan daging babi gitu ya. Karena kita mayoritas Islam negaranya, maka buat Muslim memakan babi adalah haram. Tapi Lina Morezi ini karena dia influencer membuat bahwa menormalisasi bahwa yang dilarang di agama tersebut itu menjadi normal atau biasa. Nah, ini bisa menjadi influence atau mempengaruhi para audiens untuk melakukan hal yang sama. Makanya dikenakanlah pasal pencemaran agama gitu ya. Itu masuk ke dalam etika online. Makanya kenapa ketika kita mau memposting sesuatu atau kita mau menyebarkan informasi, dicek dulu apakah akan ada lembaga-lembaga, organisasi-organisasi atau orang-orang yang tersinggung pada postingan kita. Nah, karena kenapa? Itu akan masuk ke dalam ranah hukum. Nah, ranah hukum ini berbicara tentang si regulasinya, di mana regulasi ini juga harus mengatur aktivitas online yang dilakukan para individu. Jangan sampai hal-hal yang tidak harusnya diketahui halayak publik jadi ketahui. Contoh, pernah ya banyak sekali video-video asusila artis dengan pasangannya yang itu sebetulnya jadi hak pribadi aja, tapi karena tersebar di sosial media, satu citra jadi buruk, kemudian juga berdampak negatif untuk yang nonton ataupun para pelakunya. Karena kenapa perlu adanya regulasi yang sangat ketat, bukan hanya pelaku yang ditangkap, tapi juga yang menyebarkan itu patut ditangkap gitu ya, dan diberikan hukuman sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Nah, ada studi kasus cyber culture di media sosial. Pertama adalah fenomena viral, misalnya tentang tren TikTok yang cepat populer menjadi trending dalam hitungan beberapa hari, tapi perlu diingat semakin cepat angin berhembus, semakin cepat juga anginnya pergi. Semakin cepat terkenal, semakin cepat juga orang lupa. Kenapa? Karena nanti akan ada tren-tren baru lagi, akan ada viral-viral baru lagi, dan akan ada influencer-influencer baru lagi. Makanya untuk menjadi seorang content creator perlu adanya konsistensi dalam membuat kontennya dan juga ide-ide gagasan yang terus baru setiap harinya. Sedangkan aktivisme digitalnya adalah yaitu misalnya sekarang kan lagi rame Palestina ya. Misalnya Black Lives Matter, artinya jangan diskriminasi orang-orang kulit hitam, atau misalnya Save Palestine. Dulu tuh ada sampai sekarang gambar semangka, artinya kita
mendukung yang namanya Palestina dan lain sebagainya. Dan ini tujuannya adalah untuk tujuan sosial, untuk kebersamaan, dan juga ada juga karena faktor politik. Jadi tergantung mau dalam segi apa aktivisme digitalnya. Nah, ini materi yang digunakan ada di daftar pustakanya. Kalau misal kurang jelas, dicatat ya. Kemudian nanti tanyakan di kelas poin apa aja yang kurang jelas. Tip, materinya sudah selesai. Terima kasih. Sampai ketemu di ruang kelas.